Dan dosa waris, Pak? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Yang ngajarin dosa waris kan bukan Yesus, tapi Paulus. Oke, di sini saya hadir sebagai apologet untuk meluruskan tuduhan-tuduhan saudara-saudara kita ini terhadap kekristenan ya. Nah, mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak mengajarkan dosa waris. Yang mengajarkan dosa waris itu adalah Paulus. Nah, bagaimana kalau kita tanya saudara kita yang terkasih ini? Apakah mereka tahu kenapa manusia mengalami kematian? Coba tanya mereka. Apa jawabnya? Kenapa manusia mengalami kematian? Semua umat manusia di dunia ini mengalami kematian. Karena apa? Pasti mereka bingung jawabnya. Mungkin dia bilang, ya karena sudah waktunya. Atau ya karena sudah takdir. Jadi kalau sudah takdir berarti Tuhan menciptakan manusia untuk mati. Apakah begitu? Apakah Tuhan menciptakan manusia ditetapkan untuk mati? Tentu saja tidak. Nah, mereka ini tidak mengerti apa itu dosa waris atau apa yang diwariskan Adam kepada keturunannya. Mereka tidak paham sama sekali, saudaraku. Itulah mereka itu selalu gagal memahami iman Kristen. Karena yang bisa memahami firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab itu memang hanya anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, di dalam iman Kristen jelas, kenapa manusia mengalami kematian? Apa yang diwariskan Adam kepada keturunannya? Dosa waris itu adalah maut, kematian. Itulah yang diwariskan Adam kepada keturunannya, yaitu maut. Maut itu kematian. Jadi kenapa Adam dan semua keturunannya mengalami kematian atau maut? Karena Adam telah berbuat dosa, melanggar hukum. Sebab upah dosa ialah maut. Makanya semua umat manusia di dunia ini ya, tidak memandang umurnya berapa, mau bayi, mau anak kecil, mau orang muda, tua, mereka mati. Karena apa? Itulah dosa yang diwariskan oleh Adam kepada keturunannya. Karena upah dosa ialah maut. Dan Tuhan Yesus datang dari surga ke dunia justru untuk melepaskan kita dari dosa waris, yaitu supaya kita tidak binasa, tidak mengalami maut selama-lamanya. Nah, pada awalnya Tuhan Yesus Kristus menciptakan manusia atau Adam dan Hawa dirancang untuk hidup kekal sebagai anak-anaknya di bumi ini, untuk berkuasa di bumi ini. Jadi mereka diciptakan bukan untuk mati, tetapi dirancang untuk hidup kekal. Namun Tuhan Yesus Kristus menciptakan manusia diberi kehendak bebas atau free will. Namun di dalam kehendak bebas atau free will itu ada juga hukum atau ketetapan, yaitu di Kejadian 2 ayat 17. Inilah hukum atau ketetapan ya, di Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, Adam dan Hawa melanggar hukum ini. Makanya Adam dan Hawa mengalami kematian. Ketika Adam dan Hawa melanggar hukum di Kejadian 2 ayat 17 karena disesatkan oleh iblis, maka hukum ini telah terjadi kepada manusia, yang dimana manusia telah berada di bawah hukuman, yaitu di Kejadian 2 ayat 17. Makanya manusia Adam dan semua keturunannya mengalami kematian. Jadi yang diwariskan Adam kepada anak-anaknya atau keturunannya adalah maut, karena maut itu adalah kematian. Dan semua manusia sudah berdosa, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah tujuannya Tuhan Yesus datang dari surga ke dunia sebagai rupa manusia, dalam rupa manusia, untuk menyelamatkan anak-anaknya yang sudah mati, supaya kita tidak mati kekal binasa dalam dosa-dosa kita. Makanya kalau kita baca Yohanes 3, percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, itu Tuhan Yesus ya sedang membicarakan kenapa manusia itu harus dilahirkan dulu ya, dilahirkan dari air dan roh supaya kita memiliki hidup kekal, supaya kita bisa layak masuk surga. Karena apa? Manusia itu semua sudah mengalami kematian yang diwariskan Adam dan Hawa kepada keturunannya. Gitu, brother.
Disinilah Tuhan Yesus itu mengajarkan dosa waris yang diturunkan Adam, yaitu kematian, kebinasaan. Tetapi barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya orang yang tidak dilahirkan dari air dan roh, artinya tidak dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, penebusan di atas kayu salib, dan juga tidak dibaptis Roh Kudus, dia tidak akan mengalami hidup yang kekal, binasa selama-lamanya oleh karena dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa kepada keturunannya. Itulah dosa waris. Nah, kamu kenapa mati, saudaraku? Kenapa? Ya karena diwariskan Adam dan Hawa kepadamu, yaitu dosa maut. Nah, makanya kalau kita baca Yohanes 3 ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal, tidak binasa lagi dalam maut. Tetapi orang yang tidak percaya, apa kata firman Tuhan? Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia tetap berada di bawah hukuman. Hukuman yang mana? Kejadian 2 ayat 17. Selamanya kamu ada dalam maut, kerajaan maut. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan penebusan di atas kayu salib, dia beroleh hidup yang kekal. Makanya Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas, Matius 26 ayat 28. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi Rasul Paulus hanya meneruskan ajaran Tuhan Yesus tentang dosa waris, yang dimana di Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Inilah dosa yang diwariskan oleh Adam, yaitu maut, kematian. Makanya kamu mati. Tapi Roma 5 ayat 18, saya baca ayat 19 dan 21. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi oleh karena satu orang, yaitu Adam, melakukan dosa, maka dia mewariskan maut kepada semua keturunannya. Tetapi oleh karena satu anak manusia yang datang dari surga, yang ilahi, yang Allah itu sendiri datang dalam rupa manusia, dia melakukan kebenaran, dia mati bukan karena dosa, tetapi oleh karena dosa kita, supaya setiap yang percaya kepadanya ikut dibenarkan. Makanya Tuhan menyatakan, Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Karena apa? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika dia mati, roh dan jiwanya langsung ke Firdaus. Tubuhnya kembali menjadi debu tanah, menunggu nanti dibangkitkan di hari kiamat untuk hidup yang kekal, dimasukkan ke dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang tidak percaya, ia tetap berada di bawah hukuman. Makanya kalau dia mati, roh dan jiwanya langsung ke kerajaan maut, ke dunia kematian. Itu sudah seperti neraka. Di sana dia akan tersiksa, menunggu juga nanti dibangkitkan di hari kiamat, lalu dicampakkan ke dalam lautan belerang, yaitu neraka. Itulah kematian yang kedua. Jadi berbahagialah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena kita adalah anak-anaknya, dan anak-anaknya sudah diberikan hidup yang kekal dan tidak binasa, yaitu di Yohanes 10 ayat 28. Tetapi orang yang tidak percaya, dia tetap berada di bawah hukuman, dan nanti dibangkitkan pun untuk binasa, dicampakkan ke dalam lautan belerang, yaitu neraka. Itulah kematian yang kedua. Tetapi kita anak-anaknya Tuhan Yesus, Wahyu 21 ayat 6-7, Tuhan Yesus menyatakan dia akan memberikan mata air kehidupan kepada kita. Dia adalah Allah kita dan kita adalah anak-anaknya. Nah, seperti itu saudaraku ya. Jangan gagal paham lagi menilai, atau jangan sembarangan menafsirkan ayat Alkitab. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.
Dan dosa apa?